Salam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui program pesan suara 7 menit via YouTube hari ini yang ke-121 dengan tema pentingnya membaca kitab suci Alkitab. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjagai dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ibu, Bapak, Saudari, sudahkah membaca kitab suci setiap hari? Mungkin ada yang berkata, iya, sudah. Tapi mungkin ada yang berkata, wah, tidak sempat. Kita seringkali sulit menyediakan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa. Banyak orang Kristen yang walaupun sudah mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, belum juga membaca Alkitab secara keseluruhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Memang kita perlu mengakui tidak mudah mendisiplinkan diri membaca Alkitab secara rutin. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hanya membuka Alkitabnya saat ibadah di gereja. Padahal Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Jangan sekali-kali meremehkan kitab suci Alkitab, karena di dalamnya terkandung isi hati, kehendak, rencana, jalan, dan janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Yosua demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tertulis dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Alkitab berisikan ajaran dan petunjuk Tuhan yang bertujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan membaca Alkitab, langkah hidup kita diarahkan kepada jalan kebenaran Tuhan. Kita juga diingatkan kembali tentang kuasa, kasih, kebaikan, kemurahan, perlindungan, dan kepedulian Tuhan kepada kita. Selain itu, kita dapat meneladani kehidupan orang-orang pilihan yang tertulis dalam kitab suci, bagaimana mereka melewati setiap proses dan betapa Tuhan menyatakan kuasanya atas mereka. Dalam Roma 15 ayat yang keempat berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Alkitab memberikan kekuatan dan pengharapan yang pasti bagi semua orang percaya, karena tidak ada janji-janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Demikianlah renungan kita hari ini.
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami hari ini, agar kami tekun membaca kitab suci, yaitu Alkitab, setiap hari. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sekarang kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami berdoa bagi korban bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir yang terjadi di mana-mana. Kiranya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah, aparat keamanan, para relawan yang membantu para korban. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.